Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah sembari menunggu waktu Isya. Kita isi waktu yang sedikit ini dengan duduk bersama-sama di majelis ilmu dengan harapan semoga dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah kesempurnaan ibadah kita. Bertambahnya ilmu kita, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini adalah series terakhir kita mengkaji tentang kurban. Tapi tidak lagi kita mengkaji dari sudut pandang fikihnya, karena sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari hukumnya, apa hewannya, kapan disembelihnya, siapa yang berhak atas dagingnya, kemudian masalah-masalah yang lain seputar kurban sudah kita kaji tuntas. Tapi akan sangat disayangkan ketika kita sudah mengerti tentang kurban dari aspek fikih, tetapi kita tidak memahami kurban dari aspek hakikat yang kita pelajari dari sejarahnya. Maka malam hari ini kita akan mengupas sedikit sejarah kurban untuk kita ambil hikmahnya hari ini, dan itu berpengaruh besar kepada diterima atau tidaknya ibadah kurban kita nanti, sempurna atau tidaknya ibadah kurban kita nanti, bahkan berpahala atau tidaknya kurban kita nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kurban itu sama dengan sholat. Maksudnya apa? Sholat itu adalah ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada perintah sholat, sudah ada yang namanya ibadah sholat. Meskipun secara teknis tentu berbeda, tapi ibadah sholat ada. Sama persis dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu termasuk ibadah tertua dalam sejarah perjalanan manusia. Karena kurban terjadi pertama kali bukan pada zaman Nabi Ibrahim, tapi terjadi pertama kali sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka tidak heran kalau perintah salat Allah gandeng dengan perintah kurban secara bersamaan. Insya Allah kita hafal ayatnya. Dan ini menjadi ayat yang cukup favorit dibaca di dalam salat. Setelah surat Al-Ikhlas tentunya. Qul huwallahu ahad. Karena sesuai dengan polling, Al-Ikhlas masih menjadi surat paling favorit. Karena tanpa kita mikir, nggak akan kita lupa kepada ayatnya. Surat yang dimaksud adalah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa maknanya? Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian ulama tafsir mengkaji kenapa salat dan kurban. Padahal dalam rukun Islam tidak ada kurban. Kenapa enggak salatlah kalian dan berzakatlah? Tidak. Salatlah kalian dan berhajilah? Tidak. Tapi salatlah kalian dan berkurbanlah. Ada dua alasan kenapa salat digandeng dengan kurban. Pertama, karena salat sebagaimana yang sudah disebut tadi, salat itu perintahnya pertama sejak umat manusia pertama. Sebagaimana kurban perintah pertama dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kenapa perintah salat digandeng dengan perintah kurban? Kata para ulama, karena bukti diterimanya ibadah salat kita adalah mudahnya kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Maksudnya, kalau ada di antara kita yang salat, rajin salatnya, tidak bolong salatnya, bahkan mungkin berjamaah di masjid salatnya, sampai usianya ke dalam bulan Dzulhijjah, mampu sebenarnya untuk berkurban, sanggup sebenarnya, ada uangnya, tapi dia tidak mau berkurban, maka diragukan kesempurnaan salatnya, maka diragukan kualitas salatnya. Beda cerita kalau kita belum mampu. Jamaah sekalian, ibadah kurban pertama kali terjadi pada anak Nabi Adam, sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi il qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah kepada mereka, kata Allah. Cerita apa? Naba'a bani Adam, tentang kedua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh anak Nabi Adam? Il qarraba qurbanan, saat keduanya melakukan ibadah kurban. Fatuqabbila min ahadihima, Allah terima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima yang lainnya. Nah, ini yang akan kita garis bawahi. Ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Mengapa kurban dari dua anak Nabi Adam itu yang satu diterima, yang satu tidak? Untuk apa kita kaji? Supaya yang menyebabkan kurbannya tidak diterima tidak terulang hari ini, yang pada akhirnya nanti membuat kurban kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Apa alasan pertama? Saya mesti jelaskan kronologisnya dulu supaya kita tahu asal muasal kurban dahulu seperti apa. Jadi begini, jamaah. Banyak di antara kita yang menduga bahwa anaknya Nabi Adam hanya Qabil dan Habil. Ya tahu? Anaknya Nabi Adam siapa? Ya Qabil dan Habil. Tentu ini tidak masuk akal. Karena kalau anaknya Nabi Adam hanya Qabil dan Habil saja, terus kita lahir dari siapa? Kan menjadi bermasalah. Maka mesti diluruskan nih dalam tafsir ayat ini supaya diketahui oleh kita umat Islam. Siti Hawa itu setiap kali melahirkan, ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Supaya nanti jangan ada jamaah yang menduga, wah ini Ustadz mencerita saja nih. Ini dari mana sumbernya? Baca di dalam Sahih Bukhari, dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Siti Hawa itu setiap kali melahirkan selalu Allah takdirkan lahir sepasang. Jadi lahir laki-laki perempuan bersamaan. Nanti lahir kemudian laki-laki dan perempuan. Lahir lagi laki-laki dan perempuan, begitu seterusnya. Nah, maka syariat yang berlaku pada waktu itu adalah kawin silang, nikah silang. Qabil lahir dengan seorang perempuan, Habil lahir bersamaan dengan seorang perempuan. Qabil menikah dengan perempuan yang lahir bersama Habil, Habil menikah dengan saudara perempuan yang lahir bersama Qabil. Di sini letak masalahnya. Kenapa? Karena ternyata Qabil itu tampan luar biasa. Sehingga wanita yang lahir bersamaan dengan dia juga cantiknya luar biasa. Sementara Habil sebaliknya. Habil itu cenderung, mohon maaf, jelek. Begitu juga yang lahir bersamaan dengan Habil tidak cantik. Maka syariat dari Allah, Qabil menikah dengan yang tidak cantik, Habil menikah dengan yang cantik. Maka ini menjadi ilmu untuk kita hari ini. Kalau yang enggak ganteng, cari istri yang cantik. Kalau cantik, jangan sakit hati kalau suaminya jelek. Karena itu dulu sudah terjadi sejak zaman Qabil dan Habil. Seakan-akan Allah faham kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya pasti cantik, pasti ganteng. Bagaimana nasib kalau lakinya jelek, perempuannya jelek? Enggak kebayang anak yang baru lahir jeleknya kuadrat. Jelek dari bapaknya nular. Loh, ini bukan candaan, ini ada riwayatnya. Jamaah ini kadang-kadang sepele. Jadi ada riwayat kalau ada yang mengatakan hari ini memperbaiki keturunan Ustadz. Oh, ini ada riwayatnya, ini dibenarkan dalam Sahih Bukhari. Karena pada akhirnya Qabil mesti menikah dengan yang enggak cantik, Habil harus menikah dengan yang cantik karena memperbaiki keturunan. Kasihan kalau anak yang baru lahir mewarisi jelek bapak dan emaknya, kan kasihan. Nah, singkat cerita, Qabil tidak terima. Bahkan Qabil ini menolak bukan hanya dari bahasa, sudah mulai menentang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam karena dengki kepada saudaranya Habil. Karena kata Qabil, mestinya saya yang ganteng menikah dengan saudara saya yang cantik. Kenapa mesti saya menikah dengan saudara saya yang tidak cantik? Kemudian Nabi Adam sadar bahwa kalau ini diteruskan akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Maka memohonlah petunjuk kepada Allah untuk diberi jalan keluarnya. Maka kata Allah, syariat tetap syariat. Kalau peraturan dari awal nikah silang, ya tetap nikah silang. Tapi diberi solusi oleh Allah. Apa solusinya? Kurban. Maksudnya Ustaz, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Qabil berkurban, Habil berkurban. Nanti siapa dari dua orang yang berkurban ini yang diterima oleh Allah kurbannya, bebas menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya.
Karena Qabil dari kecil dididik menjadi petani, maka dia berkurban dengan hasil buminya. Habil dididik menjadi peternak, maka dia berkurban dengan kambing ternakannya. Dalam ayat lain disebut, Nabi Adam berwasiat, nanti kalian tahu siapa yang diterima kurbannya oleh Allah. Salah satu dari kurban kalian itu ta'kuluhun nar, akan disambar oleh api. Kalau kurban kalian salah satunya itu disambar oleh api, berarti itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu datang di waktu yang tepat. Tapi panas pula. Baik, kita lanjut. Ternyata yang disambar oleh api adalah kurbannya Habil. Qabil tidak disambar, artinya tidak diterima. Maka Qabil marahnya semakin memuncak, sampai-sampai di dalam ayat itu Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Maka ini cikal bakal kisah yang selama ini kita dengar, Qabil membunuh Habil. Yang pertama karena memang dengki, kemudian yang kedua karena kurbannya tidak diterima. Yang mau kita bahas, kenapa kurban Qabil diterima, Habil kurban Qabil tidak diterima, kurban Habil diterima. Kata para ulama, setidaknya ada 3 alasan yang semoga kita ambil betul-betul malam ini. Alasan pertama, kurban Qabil itu tidak diterima, sementara kurban Habil diterima. Yang membedakan adalah bukan karena yang satu hewan, yang satu tumbuh-tumbuhan, bukan. Yang menyebabkan salah satu di antaranya tidak diterima dan yang lain diterima adalah niatnya. Habil itu berkurban dengan kambing tulus karena patuh kepada perintah Nabi Adam, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Qabil berkurban bukan karena Allah, tapi semata-mata ingin menikahi saudaranya yang cantik jelita itu. Maka pelajaran yang paling penting untuk kita malam hari ini adalah kurban itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah niat kita dalam berkurban. Karena tidak menutup kemungkinan enggak semua orang yang berkurban itu ikhlas karena Allah. Banyak motifnya, banyak setan itu menggoda kita. Ada yang berkurban, Pak, kenapa kurban tahun ini sapi? Tahun lalu sapi, tahun sebelumnya sapi. Iya Ustadz, sebenarnya saya tahun ini mau kurban kambing, tapi segan sama masyarakat. Masa saya tiap tahun sapi, tiba-tiba kambing? Nanti dikira sulit betul ekonominya tahun ini, kan jadi ketahuan. Maka saya paksa aja lah kurban sapi. Berarti dia kurban bukan karena Allah, tapi karena omongan manusia. Kenapa Bapak melaksanakan ibadah kurban tahun ini? Iya Ustadz, saya yang atasannya, dia yang bawahannya saja berkurban. Saya di kantor itu jadi atasan dia Ustadz. Kalau saya nggak berkurban kan malu, nanti apa kata orang? Masa atasannya nggak berkurban, bawahannya berkurban? Sudah bukan karena Allah. Kenapa Bapak berkurban? Oh iya Ustadz, supaya nanti adalah story di hari raya Idul Adha. Masa kita tiap tahun moto sapi orang terus, moto kambing orang terus. Sekali-sekali nanti status WA itu kambing kita Ustadz. Jadi di situ ada kalungnya, Hairullah. Ini contoh saya. Ini tak apa-apa, itu menandakan bukan Hairullah itu kambing, bukan. Cuma dikalungkan di seekor kambing. Untuk apa? Untuk kebutuhan story Ustaz. Nanti kan kalau saya bikin status di WA kan orang-orang, wah hebat, rentalnya udah maju sekarang. Setiap tahun jadi berkurban. Loh, sudah berubah niatnya. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Atau misalnya nggak usah deh orang lain, saya misalnya berkurban. Kenapa Ustaz berkurban? Iyalah, masa setiap malam kita ceramah kurban saya tak berkurban? Apa kata jamaah? Loh, sudah bukan karena Allah, tapi karena apa kata jamaah? Maka belajar dari kejadian Qabil dan Habil.
Jangan sampai kita susah payah berusaha untuk kurban. Ada yang iuran kurban, ada yang arisan kurban. Bahkan di PT tadi pagi terkumpul 20 jamaah tabungan kurban. Jadi dia nabung udah dari tahun lalu, nabung tiap bulan dipotong dari gaji pokoknya untuk dijadikan hewan kurban. Jangan sampai kita sudah susah payah berkurban, dibelokkan niatnya oleh setan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya saat kambingnya disembelih, saat sapinya disembelih kita ikhlas. Tiba-tiba besok ada jamaah yang basa-basi, "Pak, kemarin kurban gak?" Kalau kurban saya nggak usah ditanya. Saya itu selalu setiap tahun di masjid paling enggak kambing 3. Alhamdulillah kemarin tuh kambing 4. Besar-besar, bukan yang 3 juta. Kambing apa itu 3 juta? 4,5 juta. Tipe A kambing saya ini. Nah, gara-gara cerita itu menjadi tidak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada motif lain di balik ibadahnya, sebagaimana Qabil tidak diterima karena ibadahnya tidak tulus karena Allah. Sama seperti dahulu kita mengkaji hadis Arba'in Nawawi kan? Ada hadis yang kita hafal sepotong, padahal ini hadisnya panjang. Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya kita hafal sepotong, padahal panjang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu panjang hadisnya. Berkaitan tentang seorang sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi, ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Pahala hijrah itu kan besar, sangat besar. Tapi ternyata dari semua sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi, ada satu orang sahabat ini yang hijrahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa enggak diterima? Padahal badannya ikut bersama dengan Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Hartanya ditinggal, rukonya ditinggal, kiosnya ditinggal, usaha kerjaannya ditinggal di Mekah. Ikut hijrah bersama Nabi, tapi enggak dicatat pahalanya. Kenapa? Usud punya usud, dia hijrah bukan karena Allah, tapi sebelumnya dia naksir dengan seorang wanita di Makkah, dan wanita itu menjawab, saya tidak akan menerima pinanganmu, saya tidak akan menerima lamaranmu sebelum engkau hijrah bersama Nabi ke Madinah. Jadi dia hijrah bersama Nabi ke Madinah bukan karena patuh kepada Allah, tapi karena ingin menikahi seorang wanita. Belajar dari sini. Maka sekali lagi, atur betul, kontrol betul niat kita ketika kita berkurban nanti. Jangan sampai menjadi ibadahnya sia-sia. Yang kedua, kenapa kurban Qabil diterima, kurban Habil tidak diterima? Karena usud punya usud. Qabil itu berkurban dengan hasil buminya. Sebagian riwayat disebut gandum, sebagian riwayat lagi buah-buahan. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Bukan karena gandum, bukan karena buah-buahan. Karena ternyata sebelum itu dikurbankan, terlebih dahulu disortir sama Qabil. Ini buah yang baik, yang bagus saya simpan, yang jelek dikurbankan. Ini gandum yang bagus saya simpan, yang terkena hama saya kurbankan. Sementara Habil sebaliknya, Habil itu memiliki banyak hewan ternak di rumahnya, dan dia pilih mana kambing yang paling besar, mana yang kambing paling gemuk untuk dijadikan hewan kurban. Alasan kedua kita ambil pada malam hari ini, syarat diterimanya ibadah kurban pertama tadi kan niat karena Allah, enggak ada karena yang lain. Yang kedua, jangan-jangan kita hari ini juga begitu. Ketika datang ke kandang kambing, mana yang paling murah, bukan mana yang paling bagus, mana yang paling sempurna dijadikan hewan kurban. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang membandingkan, oh kenapa di masjid kita mahal Ustaz, di masjid sebelahnya murah. Bahkan beberapa jamaah seakan-akan tak rela hatinya menyumbang atau mengantarkan uang sebanyak itu, karena dia bisa keliling Batam mencari harga hewan termurah untuk dibawa sendiri nanti ke masjid. Ini bukan soal harga, ini soal kita mempersembahkan yang paling baik yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Sanggup 3,5, 3,5. Sanggup 3 juta, 3 juta.
Bukan berarti, oh berarti yang saya 3 juta nggak diterima dong Pak Ustadz. Bukan. Kalau memang harta kita yang paling baik 3 juta itu yang paling baik. Nah kadang-kadang kita dalam urusan dunia pengen yang lebih mahal. Dalam urusan akhirat pengen cari yang murah-murah. Kalau mobil ingin cari yang paling mahal, yang tipenya paling tinggi, yang lebih gengsi dibawa kemana-mana. Dalam urusan dunia. Begitu dalam urusan akhirat, ada diskon nggak Ustadz hewan kurbannya? Masih ditanya lagi, itu 3,5 juta udah include sama operasionalnya atau tidak? Banyak betul tanyanya. Kalau datang ke konter handphone nggak pakai nawar, mana handphone ini? Bayar. Mana mobil ini? Bayar. Mana rumah ini? Bayar. Ini yang menyebabkan kurban Qabil tidak diterima, sementara kurban Habil diterima. 3. Kenapa kurban Qabil diterima? Kenapa kurban Qabil tidak diterima, kurban Habil diterima? Karena pada waktu itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban hewan. Perintahnya itu berkurban hewan, bukan berkurban terserah kamu, berkurban hewan. Tapi ternyata yang berkurban hewan hanya Habil. Qabil tidak berkurban hewan. Apa alasannya? Disebutkan dalam salah satu riwayat, kesalahan yang paling fatal yang dilakukan Qabil pada waktu itu adalah ketika Allah memerintahkan untuk berkurban hewan, dia memikirkan dengan akalnya. Wah, berarti ini nanti hewannya ini untuk Allah. Nanti kalau kita serahkan hidup-hidup, siapa lagi yang nak sembelih? Malaikat. Dicerna dengan akalnya. Dikira hewan itu nanti yang dijadikan tumbal untuk Allah, sebagaimana kita ke patung, ke sesembahan-sesembahan yang lainnya. Kalau kita sembahkan hewan nih susah, nanti harus disembelih lagi, harus dimasak. Masaknya juga bingung. Apakah mau dimasak rendang? Apakah mau dimasak gulai? Apakah mau dibikin soto? Panjang pikirannya. Padahal mestinya kita sebagaimana Habil, apa yang diperintah oleh Allah jangan dicerna dengan akal, tapi terima itu dengan keimanan. Sama dengan kita hari ini. Kita hari ini berusaha. Kita hari ini berusaha merespon perintah Allah itu dengan akal. Selalu dihubungkan dengan akal. Contoh. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Kenapa kita haram mengkonsumsi babi? Kan Allah melarang kita kan untuk makan daging babi. Kenapa? Karena? Ya karena haram saja. Nggak perlu kita kaji, nggak penting. Apakah karena nanti ada cacing pitanya? Nggak penting. Karena kalau kita mencerna, daging babi ternyata haram karena di dalamnya ada cacing pita. Baca artikel sekarang. Karena ternyata yang terdapat cacing pita bukan hanya di daging babi. Daging kambing pun bisa. Daging sapi pun bisa. Bahkan onta bisa. Apakah onta menjadi haram? Enggak. Apakah daging sapi jadi haram? Enggak. Karena Allah melarang bukan dengan akal, tapi dengan iman. Kemudian jangan kita beranggapan ketika nanti di kemudian hari ditemukan satu ramuan yang kalau disuntikkan ke badan babi bisa membunuh cacing pitanya. Apakah babi berubah menjadi halal? Karena udah nggak ada cacing pitanya? Tetap haram. Maka jangan pakai ini. Pakai iman. Sama dengan hari ini, kenapa laki-laki wajib sunat? Nggak usah dicari-cari karena nanti akan terbebas dari kuman najisnya, kemudian nanti akan tidak terjangkit kanker atau penyakit-penyakit kelamin lainnya. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah patuh. Makanya hari ini musibah terbesar yang menimpa umat Nabi Muhammad adalah karena terlalu banyak mengandalkan akal dalam merespon perintah atau larangan Allah. Makanya sekarang sampai muncul kan, kalau kita haji nggak perlu di Makkah. Nggak perlu di Makkah, kan cuma keliling-keliling gitu aja kan. Nggak usah di Makkah, di pesantren ini saja udah cukup itu. Sama pahalanya. Ini bohong. Ya karena mencerna perintah Allah itu dengan akal. Nggak bisa, akal kita nggak sampai Pak.
Ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kewajiban kita adalah patuh, bukan mengkaji kenapa dilarang, kenapa diperintah. Tidak. Karena kalau akal tidak menemukan, kadang-kadang imannya jadi goyah. Sama seperti, kenapa kok sholatnya berjarak begitu padahal corona udah nggak ada? Loh, diterima dengan akal. Akhirnya punya alasan. Iya kan dulu di zaman Nabi kan kalau habis makan jengkol, habis makan pete, kan nggak boleh sholat karena nanti kalau dehem sebelah kanan kiri terganggu. Kalau jaraknya jauh kan jadi nggak terganggu. Nggak bisa dicerna dengan ini, Pak. Yang paling fatal adalah mazhab yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba ada mazhab baru. Nggak usah disebut, nanti saya kena ciduk pula. Ini saya ngasih contoh saja. Berarti kan misalnya saya masuk surga duluan, yang 6 masih banyak dosa di neraka. Berarti saya nunggu dulu. Berarti sapinya ngetem dulu, dipikirnya angkot. Nunggu penumpang penuh baru berangkat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini dikiranya bimbar. Kalau nggak penuh, nggak berangkat. Ini nggak bisa diterima dengan akal. Ini perintah dari Allah yang harus direspon dengan keimanan. Sama pernah ada jamaah saya yang bertanya begini, WA, lahiran punya anak perempuan. Kemudian tanya begini, Ustadz, menurut Ustadz, apa hukum khitan bagi anak perempuan? Saya katakan, bukan menurut saya, tapi saya condong kepada pendapat ulama yang menghukumi wajib khitan bagi perempuan. Kemudian dia balas, memangnya apa hikmah khitan Pak Ustadz untuk kesehatan perempuan? Lu datang ke awal bros sana, tanya ke dokter apa manfaat khitan. Gak penting untuk kita tahu. Kalau itu wajib maka kerjakan. Kalau itu dilarang maka tinggalkan. Gak usah tanya kenapa dilarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi belajar dari peristiwa Qabil dan Habil. Pertama, perbaiki niat. Sekali lagi, perbaiki niat. Karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, persembahkan yang paling baik yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, jangan merespon ini semua, jangan menganggap ini semua dengan pendekatan akal. Nanti kalau kambing saya kecil berarti lambat. Kalau saya patungan pakai sapi nanti harus boncengan, nanti nggak kebagian tempat duduk. Nggak usah mikir seperti itu. Nggak perlu dicerna dengan akal, harus dicerna dengan keimanan. Dan mudah-mudahan, nah ini terakhir. Karena kan tadi kita ngomongin kurban terus kan. Kalau nggak kambing, sapi, onta. Mungkin ada. Saya rasa ada dari jamaah yang hadir pada malam hari ini mungkin bersedih hati. Ya Allah, gimana nanti keadaan saya yang belum bisa kurban di tahun ini. Nah, maka saya hibur dengan kisah di zaman Nabi SAW. Setiap tahun Nabi itu selalu mengabsen siapa saja yang berkurban dan berkurban apa. Kamu kurban apa? Kambing ya Rasul. Kamu onta, kamu kambing, kamu begitu. Semuanya ditanya. Ada yang onta satu, ada yang kambing, ada yang segala macam. Sampai gilirannya Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah. Terus kamu Bilal, kamu kurban apa tahun ini? Kemudian dia menampakkan ayam ya Rasul. Betul. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Tiba-tiba Sayyidina Bilal itu bilang, saya kurban ayam ya Rasul. Rasulullah seketika senyum sambil meneteskan air mata. Kenapa Rasulullah senyum? Kok bisa kepikiran kurban ayam? Padahal kan gak ada. Kok bisa dia kepikiran mau kurban ayam? Rasulullah senyum. Tapi di saat yang bersamaan Rasulullah menangis. Kenapa? Karena begitu inginnya Bilal bin Rabah untuk melaksanakan ibadah kurban, tapi beli kambing belum cukup, beli sapi juga apalagi, beli onta jauh lebih mahal. Yang dia mampu hanya beli seekor ayam, maka itu yang dijadikan kurban. Apa pelajaran yang bisa diambil?
Kalau kita tidak bisa berkurban dengan sapi, tak bisa dengan kambing, tak bisa dengan harga yang begitu mahal, maka berkurbanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan pula nanti ngantar ayam ke pengurus ya. Jangan pula nanti tiba-tiba di halaman Masjid Baitul Salam banyak ayam. Kok banyak ayam ini? Ya semalam dengar kajian. Selalu dengar kajian dari Ustaz karena katanya boleh kurban ayam. Wah, dikira kita alumni Az-Zaitun pula nanti. Keceplosan. Padahal saya sudah tak mau sebut dari tadi ditahan. Nanti saya dikira alumni situ lagi ya kan? Bukan begitu maksudnya. Bukan berarti ayam itu sah dijadikan hewan kurban, bukan. Maksud dalam kejadian hadis ini adalah kalaulah kita tidak bisa mempersembahkan hewan kurban yang sesungguhnya, maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita meskipun bukan dengan hewan kurban. Ustaz, saya cuma pelihara ayam. Kalau Habil kan tadi piara kambing, mending tinggal milih. Lah saya piara ayam gimana Ustaz? Di blok-blok sana itu kan banyak tuh kan kandang-kandang ayam. Pak Nur Rahman, setiap saya ngaji saya lewat tuh kandang ayam tuh. Misalnya nanti berkurban, udahlah sembelih ayam, berpahala besar pahalanya. Tak sanggup ayam Pak Ustadz, nggak punya kandangnya, telurnya jadilah. Nah ini kadang-kadang sudahlah nggak berkurban, bersedekah pun tidak, asik nak menggosipkan panitia kurban dan peserta kurban. Kurang ininya lah, salah ininya lah, nggak sempurna ininya lah. Ini yang kadang-kadang tak berkurban. Ini bukan hanya Qabil, ini kayaknya keturunan Firaun ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi tidak ada yang menutup kemungkinan untuk kita beramal soleh nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah sesuai dengan kemampuan kita. Dengan hewan kurban itu yang jauh baik, tapi tak mampu apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jamaah? Sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Salam. Kalau di masjid kita ini kan selalu dibaringkan tuh sapi Ustaz di hadapan kiblat. Saya ada buat alat di Tiban kemarin. Orang itu minta pemotongan sapi, dia nggak dibaringkan di tanah Pak Ustaz, tapi kayak troli gitu. Nggak menyentuh tanah sama sekali, ekornya mungkin nyentuh lah karena panjang kan. Itu sah nggak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Pakai besi yang udah dimodif itu ya, yang kemudian diikat kemudian tinggal nanti di ya. Maka hukumnya sah, nggak menjadi masalah. Sebenarnya yang terpenting bukan itunya Pak. Kalau itu sih nggak menjadi masalah, apakah mau dirobohkan rame-rame atau pakai teknik yang di YouTube itu diikatkan, tapi hati-hati nanti kena sepak. diikat nanti ditarik, roboh sapinya. Ada yang pakai alat besi itu, masukkan ke situ, langsung tuh kita gulingkan. Nah itu juga boleh. Sebenarnya yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah jangan sampai calon-calon hewan yang mau disembelih ini, sapinya atau kambingnya, melihat peristiwa penyembelihan ini. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa enggak? Ya betul. Hah? Bukan pada saat pemotongannya. Itulah kenapa pemotongannya itu sering ditutup pakai apa? Entah koran, entah daun pisang atau apapun, supaya kawan-kawannya yang mau disembelih itu nggak lihat. Kalau dilihat kita aja kepikiran, mak abis ini awak nih. Pening ya. Begitu rahmatnya Islam kepada hewan yang boleh disembelih saja, kita tidak boleh menyiksa baik itu fisiknya ataupun psikologisnya. Wallahu a'lam. Ada lagi jamaah?
Ada? Kalau tak ada kita tutup. Mantap. Tinggal kurbannya aja lagi. Nah, tinggal kita lihat Pak Imam. Ini kita udah berbusa-busa bahas kurban nih, kira-kira lebih banyak dari tahun lalu atau enggak? Kadang nih jamaah banyak betul alasan. Kenapa enggak kurban tahun ini? Oh, banyak penyakit hewan sekarang Ustaz, penyakit mulut. Sekarang penyakit mulutnya tak ada, penyakit apa lagi ini? Nah, waktu corona alasan corona. Penyakit mulut. Nah, sekarang enggak ada penyakit nih. Mungkin kitanya yang berpenyakit. Sudah, kalau tidak ada kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.